warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Febrian dari PT Wijaya Karya, proyek PLTU Muara Karang. Pada saat ini, proyek PLTU Muara Karang telah memasuki pekerjaan di perairan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara atau metode penyelamatan pekerjaan di perairan. Adapun metode penyelamatan yang dapat kita lakukan pada saat pekerjaan di perairan adalah reach, throw, row, go, dan tow, yang dimana dapat kita singkat dengan RTRGT. Ingin tahu seperti apa penjelasan metode yang saya sebutkan tadi? Mari kita simak video berikut ini. Metode yang pertama adalah metode reach. Ini adalah metode yang paling aman dilakukan oleh penolong. Reach dapat dilakukan dari daratan tanpa harus masuk ke dalam air, sehingga metode ini dapat dilakukan oleh penolong yang tidak bisa renang sekalipun. Pada metode ini, penolong meraih atau menjangkau korban yang tenggelam dengan menggunakan benda yang ringan dan panjang, seperti tongkat, galah, ataupun kayu. Namun, kelemahan dari metode reach ini adalah hanya mampu menggapai korban yang berada di tepi saja. Metode yang kedua adalah metode throw. Hampir sama dengan metode reach, metode ini sama-sama aman bagi penolong dan dapat dilakukan dari daratan. Metode throw ini dapat dilakukan dengan cara melempar benda apung yang sudah terikat dengan tali, kemudian menarik korban dengan alat tersebut. Adapun alat apung yang sering digunakan pada metode ini yaitu ring buoy, throwing bag, dan benda-benda lain yang dapat mengapung. Metode yang ketiga adalah metode row. Ini adalah metode yang digunakan ketika metode reach dan throw tidak dapat lagi digunakan. Metode ini menggunakan akses pertolongan seperti perahu karet, kano, ataupun perahu kecil lainnya untuk dapat menjangkau korban. Kemudian, menggunakan metode reach dan throw untuk menolong korban. Jika sudah dapat menjangkau korban, sebelum menaikkan korban ke atas perahu, pastikan perahu yang digunakan dalam keadaan seimbang. Metode yang keempat adalah metode go. Metode ini adalah pilihan terakhir yang harus dilakukan karena ketidaktersediaan alat yang dipergunakan untuk mendekati korban, dan posisi korban jauh atau berada di tempat yang tidak memungkinkan menggunakan perahu. Metode ini mengharuskan penolong untuk melakukan penyelamatan secara langsung, dengan berenang menuju korban dan membawa alat apung yang akan diberikan kepada korban. Adapun kelemahan dari metode ini adalah tingkat keberhasilannya tergantung dari tingkat kesadaran korban. Apabila korban tidak sadar, maka metode ini tidak dapat dilakukan. Metode yang kelima adalah metode tow. Ini adalah metode yang paling tinggi resikonya bagi penolong, karena penolong harus kontak langsung dengan korban. Untuk menghindari resiko yang besar dan tidak diinginkan, penolong harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan bertahan dan melepaskan diri. Pada metode ini, penolong berenang menuju korban, kemudian membawa korban ke tempat yang aman dengan melakukan kontak langsung dengan korban. Metode ini dilakukan apabila metode reach dan throw tidak bisa dilakukan, tidak terdapat perahu karet, posisi korban tidak dapat dijangkau dengan perahu, atau korban letih, cedera, dan tidak sadarkan diri. Bagaimana? Sudah tahu metode-metode penyelamatan pekerjaan di perairan? Pada intinya, semua metode dapat digunakan dan dilaksanakan tergantung situasi dan kondisi yang paling memungkinkan dilakukan. Semoga video yang kami buat saat ini bermanfaat dan tetap safety first.